Hai teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan menjelaskan Superlab yang ketiga. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu instruksi basic konfigurasi. Nah, teman-teman bisa mengubah perangkat-perangkat ini sesuai namanya ya. Di sini saya masuk ke switch 1. Lalu teman-teman ketikkan conf t, terus ganti namanya yaitu RTR switch 1. Terus di sini kita ganti passwordnya dengan perintah enable secret SID. Nah, di sini saya akan percepat ya teman-teman. Langsung saja ke router 2. Teman-teman bisa mengikuti ketikan saya aja. Nah, di sini saya sudah mengganti nama semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang part kedua, yaitu ada konfigurasi VLAN dan ranking di switch 3, switch 4, dan RTN 1. Sebenarnya teman-teman bisa membuka switch satunya. Lalu ketikkan interface range FA 0/1 sampai 3 ya. Terus switch multi aktif, switch aktif VLAN 1, terus SPA lalu keluar. Nah, terus kita terangkan slash itunya trennya ya. Lalu ketikkan interface switch multi rank, terus switch rank all VLAN 1, terus teman-teman konfigurasikan di router 2 nya. Nah, teman-teman konfigurasikan yang mengarah ke itu ya. Kita masuk interface yang mengarah ke switch satunya tadi. Lalu satu, terus keluar, terus interface. Lalu ketikkan IP. Nah, di sini untuk IP addressnya itu 1.0. Tapi kita akan menggunakan IP pertama, yaitu teman-teman ketikkan IP add 192.168.1.1, lalu netmasknya 255.255.255.6. Nah, terus teman-teman coba lihat di server yang DNS, masuk ke desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, karena di sini itu kita memakai IP 1.2 atau menggunakan 1.2. Nah, terus di gateway untuk yang itu pakai gateway teman. Nah, sekarang sudah
teman-teman juga pasang di IP di web servernya. Masuk ke desktop IP, lalu ketikkan sini kita status. Ininya ganti 1.3, lalu gateway-nya 1.1 dan DNS servernya 1.2. Nah, terus di PT email, masuk ke desktop IP konfigurasi. Nah, di sini ganti titik 4, gateway-nya 1, terus sudah. Nah, sekarang teman-teman coba ping antar servernya. Nah, di sini sudah sukses ya teman-teman. Terus misalnya dari web server ke DNS server ini juga sudah sukses. Sekarang kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu ada konfigurasi VLAN dan trunking di switch 2, access point, dan router 4. Teman-teman bisa masuk ke switch 2 nya. Nah, lalu teman-teman ketikkan interface, terus name VLAN 2, VLAN 3 sampai 4 ya teman-teman. Lalu keluar. Nah, terus di sini kita masukkan interface FA, masuk ke interface FA 0/2. Nah, terus teman-teman bisa ketikkan interface range FA 0, 3 sampai 4, switch multi aktif, switch aktif VLAN 3. Nah, terus keluar, teman-teman ketikkan interface FA 0, 5 sampai 6, VLAN 4, terus nah, terus kita disuruh konfigurasi trennya. Nah, teman-teman bisa lihat ini ke router 4 itu melalui FA/0 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan ini keluar dulu, lalu ketikkan interface FA/1, terus switch multi trunk, terus switch trunk all, VLAN 2 sampai 4, terus enter. Terus kita akan konfigurasikan di access point-nya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke SSID sekolah academy, lalu masuk ke config, terus ke setting, masuk ke port 1, terus SSID-nya itu default. Nah, terus untuk sekolahan, untuk SSID-nya itu ganti sekolahan akademi. Nah, terus authentication-nya itu ganti WPA PSK, password-nya 1-8. Untuk PSK pasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah. Nah, terus teman-teman masuk ke smartphone-nya. Ini konfigurasinya sama ya teman-teman. Lalu ke wireless. Nah, terus untuk SSID-nya itu diganti namanya jadi sekolahan akademi. Nah, lalu passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kita konfigurasikan juga di smartphone satunya. Terus buka smartphone keduanya. Nah, sudah. Terus sekarang kita akan konfigurasikan ke router 4. Terus ke ini tuh, teman-teman bisa buka router 4-nya. Ini belum segitu deh.
Nah, kalau sudah, teman-teman bisa lihat di sini sudah hijau ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan konfigurasikan IP DHCP-nya di server 4 dengan DNS-nya ini 1.2. Sekarang bisa masuk ke router 4. Terus teman-teman ketikkan IP DHCP ke VLAN 2. Terus ketikkan net 192.168.4.1 slotnya 255.255.255.0. Terus keluar, terus IP salah teman-teman, itu 192.168.2.0. lalu netmasknya 255.255.255.0, lalu enter, lalu tuliskan 192.168.2.1, lalu untuk DNS-nya IP 192.168.1.2, lalu keluar. Terus untuk VLAN kita ya teman-teman, kita buat sama, enter, terus netmasknya .3.0, DE-nya 3.1, lalu DNS-nya 1.2, terus kita keluar dan ke VLAN 4-nya. Nah, terus di sini kita disuruh konfigurasikan exploit IP di router 4. Nah, teman-teman kita ketikkan IP DHCP exploit, terus ketikkan 192.168.2.1, 3.1.4.1. Nah, terus teman-teman bisa cek IP-nya ke PC, desktop IP konfigurasi teman-teman biasa. Lalu ke DHCP. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman IP-nya. Terus ke sini. Nah, di sini juga sudah keluar IP-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang part 4-nya, yaitu ada konfigurasi VLAN dan trunking di switch 3 dan router 4. Teman-teman bisa masuk di switch 3-nya. Lalu kita coba untuk keluar. Teman-teman bisa ikuti apa yang saya ketik aja ya. Terus di sini teman-teman bisa ikuti ketikan saya saja ya kalau itu. Nah, terus teman-teman keluar, ketikkan lagi interface
yang untuk salah teman-teman bisa ketikkan to show VLAN brief. Di sini yang VLAN 7-nya belum keisi ya teman-teman bisa isi. Lalu ketikkan switch multi access VLAN 7, terus spatula to show VLAN brief. Nah, di sini sudah ada ya untuk VLAN 7-nya. Lalu keluar, ketikkan interface 5 sampai 6, enter, terus no shutdown, no switch multi access. Lalu teman bisa buka router tempatnya, lalu ketikkan interface, lalu masuk interface VLAN 5 ya, terus IP add 192.168.5.1 addressnya terus teman-teman ketikkan terus videonya 192.8.5.1 TLS-nya 192.8.1 terus keluar. Lakukan yang sama untuk VLAN 5 dan 7-nya, VLAN 6 dan 7-nya. Nah, di sini kita harusnya konfigurasikan untuk exclude-nya lagi ya teman-teman.
Nah, terus teman-teman bisa cek apakah sudah mendapatkan IP-nya apa belum. Nah, sudah ya untuk VLAN 5 seperti VLAN 6. Sudah juga. Dan untuk VLAN 7. Nah, lalu kita lanjut materi yang kelima, yaitu ada konfigurasi VLAN dan trunking di switch 4, switch 5A, switch 6, dan RTF 3. Itu berarti sebelah sini. Teman-teman bisa buka switch 6-nya. Nah, untuk switch 6, teman-teman bisa ketikkan di saya ini nanti ya. Nah, terus keluar ketikkan interface. Lalu keluar, lalu ketikkan. Nah, terus keluar. Dan lalu kita tayangkan yang mengarah ke switch 4 ini. Teman-teman bisa buka. Bentar. 1 sampai 2. Terus switch matikan. Switch terang. VLAN 8 sampai 11. Terus kita konfigurasikan di switch 5-nya. Teman-teman bisa ketikkan interface 7 sampai 8. Terus switch multi aktif, switch aktif VLAN 11. Di sini untuk VLAN 13-nya belum saya kode, teman-teman. Terus nah, sekarang kita langsung konfigurasikan di switch 4 nya.
terus teman-teman bisa exit, nggak usah ting. Lalu ketikkan interface RA 0/2 sampai 3, terus switch switch terang al VLAN 8 sampai 13. Terus kita konfigurasikan di router 3-nya. 0/1, salah, 0/0 tapi nggak kelihatan. Terus 0 shutdown. Nah terus keluar interface titik 8. Nah lalu teman-teman ketikkan sampai 13 ya teman-teman. Nah lalu teman-teman bisa ketikkan IP DHCP wall VLAN 8, MAC masnya itu 92.168.8.0 terus gateway-nya 192.168.8.1, DNS-nya 192.168.1.2. lalu keluar. Nah lakukan yang sama sampai VLAN 13 ya teman-teman. Nah di sini kan saya sudah mengkonfigurasikannya ya. Lalu teman-teman bisa ketikkan IP DHCP exclude. Ini kita keluar dulu ya teman-teman. Di sini saya typo. Nah udah, sekarang berarti kita tinggal cek IP DHCP nya sudah ada apa belum. Pertama di VLAN 8 sudah ya teman-teman. Lalu VLAN 9 sudah ada juga. Lalu VLAN 10 sudah
sudah ada, VLAN 11 sudah ada, lalu VLAN 12. Teman, sekarang kita lanjut ke materi yang part 6, yaitu konfigurasi Rapid PFCT. Nah, teman-teman bisa ke switch 4-nya terlebih dahulu, lalu teman-teman ketikkan spanning 3 mode Rapid PFCT. Nah, ini kita akan salin aja ya teman-teman, buat soalnya kita akan mengetikkan yang sama di switch 5 dan switch 6 nya. Lalu kita copy di switch 6 juga. Nah, di sini kan tadi saya sudah ngisi di switch 6 nya ya, tapi nggak ke record. Nah, lalu untuk switch 4 teman-teman bisa ketikkan spanning VLAN 1 sampai 8.13. Nah, terus to show spanning 3. Oh, ini nah, di sini VLAN satunya kan sudah ada, VLAN 8, lalu VLAN 9 juga sudah ada, 10 sudah ada, 11 ada, 12 ada, dan 13 ada. Nah, terus berarti nah udah, lalu teman-teman bisa buka router 1. Lalu teman-teman ketikkan interface S3/0 IP at 10.10.10.1.255.255.255, terus bentar. Oh, salah. Lalu titik 252 baru. Terus no shutdown. Lalu interface S82/0 IP address 10.10.10.1 titik 9, lalu 255, terus no shutdown. Nah, terus kita konfigurasikan di router 2 nya juga. Nah, lalu di router 2 teman-teman bisa ketikkan interface S2/0, lalu IP at 10.10.10.2, lalu 255, terus enter, terus no shutdown. Nah, terus keluar SE3/0, lalu masuk IP ininya 5, terus no shutdown, keluar. Nah, lalu kita geser lanjut ke yang router 4. Nah, lalu di router 4 teman-teman bisa ketikkan interface 3/0, lalu IP at 10.10.10.6, netmasknya 255. Nah, terus no shutdown. Nah, sekarang kita konfigurasikan di router 3 nya. Nah, di sini teman-teman masukkan perintah in/0, terus IP address-nya 10.10.10.14, networknya 255, no shutdown. Nah, terus keluar. Nah, sekarang kita konfigurasi juga yang arah ke router 1 melalui
Nah sekarang kita sudah di sini, kita akan coba kirim paket antar router. Misal dari router, aku kirim paket dari router 2 ke router 1, sukses. Lalu dari router 2 ke router 4, sukses. Lalu dari router 1 ke router 3, sukses. Router 3 ke router 4, sukses juga. Nah sekarang kita lanjut ke materi yang part 8, yaitu ada konfigurasi OSPF in all router. Teman-teman bisa buka router satunya, nah, Excel, terus ketikkan router OSPF 1, lalu net 10.10.10.0 0.0.0.3 area 0. Terus ini ganti 9 area 0. Nah sekarang kita akan konfigurasikan di router 2 nya. Router OSPF 1, lalu networknya 10.10. Bentar. Yang mengarah ke itu berarti itu ganti 4 ya teman-teman. Salah. Ini ganti 4. Terus kita konfigurasikan juga di router 3-nya, 4-nya. Kalian tekan router OSPF 1, lalu network 10.10.10.4 titik area 0, terus network 10.10.10.12 titik 3 area 0, terus net 92.168.0.2.255 area 0. Nanti sampai 7. Nah ini ada 2 jalur, yang ke router 1 dan router itu, router OSPF nya. Teman-teman bisa buka router 3. Kita ubah sampai 13. Nah sekarang kita coba cek di sini. Saya akan cek di router 3 aja. To show IP OSPF NIC. Nah di sini berarti yang ini itu untuk NIC brandnya. Terus sekarang coba kita cek table routing dengan perintah to show IP router. Nah di sini itu yang 0 itu ada 10.0 sama 10.4 itu yang itu ya. Terus di sini juga ada VIN 1 sampai 13. Sekarang coba teman-teman
Nah, lalu kita masuk materi yang ke-9, yaitu ada konfigurasi DNS dan web server. Teman-teman bisa masuk ke DNS, lalu ke config, terus ke service, terus pergi ke DNS. Nah, untuk DNS servernya kita on kan. Terus untuk tipenya, name-nya itu Akademi Sekolahan IT. Sini kasih spasi ya. Lalu untuk tipenya itu sinem. Lalu untuk addressnya tambahkan IP 192.168.1.3. Tipenya record. Addressnya 192.168.1.3. 3, terus add. Buat yang sinemnya itu buat yang tipenya itu sinem. Lalu namanya www.akademi sekolahan IT. Untuk hostname-nya Akademi Sekolahan IT. Nah, untuk tipenya itu kita ganti pakai yang record lagi, terus namanya itu kita on kan ya. Lalu namanya ganti mail Akademi titik sekolahan IT. Ini kasih titik ya teman-teman. Lalu kita add. Bentar. Untuk IP-nya itu 192.168.1.4. Nah, lalu kita add. Untuk yang www itu ini benar. Nah, untuk kita buat yang untuk sinema lagi. Yang tipenya sinema pakai www, namanya pakai www.google.com. Lalu hostname-nya google.com. Terus kita buka web servernya. Lalu pergi ke service HTTP. Terus ininya yang index, file edit. Nah, terus di bagian ini buka menjadi Akademi Sekolahan IT. Terus teman-teman bisa copy aja. Terus ini yang welcome. Lalu continue. Nah, terus teman-teman save. Teman-teman masuk ke email. Nah, lalu kita lanjut ke yang part 10, yaitu konfigurasi email. Teman-teman bisa masuk ke server email, lalu pilih yang email. Di sini harus dipastikan on semua. Nah, terus domainnya itu akademi titik sekolahan titik IT, dan usernya itu user 1, passwordnya 123. Terus kita setup.
Akademi Sekolahan IT, usernya 2, passwordnya 123 lalu nah, terus di sini kita akan konfigurasikan divisi 1. Teman-teman bisa lihat divisi 1 divisi 13. Kita cek IP-nya terlebih dahulu. Nah, terus di sini teman-teman masuk ke email, terus username teman-teman, saya akan jadikan user 1, terus email address-nya user 1 email mail akademi sekolahan IT, terus itunya mail akademi sekolahan IT. Terus untuk koinnya mail akademi sekolahan IT, terus username-nya user 1, passwordnya lalu kita save. Lalu kita coba di isi 2. Masuk ke desktop, lalu email. Di sini saya akan jadikan user 2, lalu emailnya user 2 mail akademi sekolahan IT mail. Nah, terus untuk username-nya user 2, passwordnya 123, kita save. Nah, terus kita akan coba kirim. Forms ke router 1 ya. User 1, subjeknya mail akademi. Sekolahan IT. Terus subjeknya di sini saya akan ketikkan connect. Terus di sini halo. Nah, terus kita coba lanjut ke materi yang 11, yaitu ada konfigurasi akses list. Di sini di router 2 teman-teman bisa ketikkan akses list Denny IP 192.168.2.0 lalu 0.0.0.255, lalu hostnya 192.168.1.3. Nah, lalu di sini hostnya ganti 4 dan enter. Terus interface 0/1. Lalu ketikkan IP akses lalu keluar akses list 102 permit IP admin ini. Oh, ini saya salah, harusnya cek. Nah, sudah. Terus sekarang kita coba ping misalnya saja penjelasan. Oke teman-teman, seperti itu saja pengajaran saya di Superlab 3. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.